kuliah online kita. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa cukup. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Ini melanjutkan kegiatan perkuliahan sampai nanti dengan batas UAS. Agenda hari ini adalah membahas tentang machine learning. Masih sebatas pengenalan dari machine learning itu sendiri. Jadi kalau di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa teknik menyelesaikan masalah, hari ini bahasan kita fokus ke machine learning. Apa yang terjadi hari ini, sekarang ini tidak lain dipengaruhi oleh adanya revolusi industri, yang mana untuk sekarang ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Adapun revolusi industri ini dimulai dari abad 18, yakni industri 1.0, di mana di sini ada yang namanya penemuan mesin uap. Nah, adanya mesin uap ini mendasari beberapa perubahan yang tadinya segala kegiatan itu dilakukan manual oleh human, mulai berpindah, mulai ada perubahan. Mulailah dibuat beberapa peralatan yang memanfaatkan tenaga dari uap. Muncul mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga uap. Sehingga di sini adanya revolusi industri ini membentuk kultur dari masyarakat itu sendiri. Tenaga-tenaga padat karya diubah jadi direduksi tenaganya oleh beberapa mesin. Kemudian di era abad 19 mulai ada penemuan listrik, yang mana dengan adanya listrik ini juga ikut mengubah beberapa budaya dari masyarakat. Tentunya mulai banyak peralatan-peralatan yang menggunakan tenaga listrik, energi listrik. Tidak hanya di sektor industri, bahkan di rumah tangga, di sektor sekolahan, hampir di semua lingkungan ini mulai muncul peralatan-peralatan yang menggunakan energi listrik, sehingga tentunya mengubah perilaku bagaimana bekerja, bagaimana bersosialisasi, dan efektivitas dari kinerja ini menjadi berubah. Semua peralatan berubah menjadi listrik. Konsumsi listrik ini kebutuhannya menjadi meningkat, semacam kebutuhan primer lagi. Mulai dari lampu dan seterusnya, hampir semua orang menjadi user atau pengguna dari listrik ini. Kemudian di abad 20-an ini kita mulai masuk ke industri 3.0, yang mana di sini perkembangan komputer setelah ada listrik, maka mulai muncul proses computing. Nah, computingnya ini menggunakan komputer, kemudian perkembangan komputer juga meningkat. Di sini mulai ada proses otomatisasi produksi yang menggunakan komputer. Banyak sistem yang didominasi oleh IT. Kita tahu di abad 20-an ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasiskan IT.
Kemudian di sektor manufaktur pun banyak robot yang digunakan untuk proses produksi. Begitu juga perkembangan robot di cabang-cabang yang lain untuk membantu manusia. Di sini dengan adanya otomatisasi sistem ini membuat budaya kinerja ini menjadi berubah. Kemudian di era yang sekarang ini, abad 21, ini mulai berkembang atau kita kenal dengan nama industri 4.0, di mana ditandai dengan adanya smart factory. Jadi tidak hanya sebatas otomatisasi, tapi sudah banyak sistem cerdas yang dikolaborasikan dengan hampir semua peralatan, sehingga konsep IoT di sini begitu melekat dengan kuat. Kemudian segala sesuatu sistem bentuknya udah otomatis, dan di sini tentunya di industri 4.0 ini tidak akan mungkin tanpa disupport dengan adanya basis pengetahuan. Nah, salah satu basis pengetahuan yang menyokong revolusi industri di industri 4.0 ini adalah adanya machine learning. Nah, fokus kita di industri 4.0 ini, di mana di sini hampir semua sistem itu mulai dibuat sistem otomatisasi. Jadi kalau dulu kita melakukan transaksi e-commerce, misalnya kita melakukan pembayaran, kemudian nanti kita ngupload barang bukti pembayaran, kemudian sistem orang akan melakukan verifikasi data kita, kemudian kita approve pembayarannya. Nah, kalau sekarang eranya berubah, hampir semuanya diotomatisasi. Begitu kita melakukan pembayaran, maka yang melakukan proses validasi pembayaran ini sistem, sehingga dalam hitungan detik transaksi kita ini bisa diverifikasi apakah kita sudah valid pembayarannya atau belum. Kemudian misalnya di dunia customer service, kalau dulu setiap kali kita ke sebuah layanan, maka kita akan dihadapkan orang yang dia akan membantu kita di dalam proses jadi CS-nya. Nah, sekarang tidak, CS-nya sudah digantikan oleh bot-bot baru. Kemudian kalau ada kasus yang lebih butuh komunikasi lebih lanjut, baru diarahkan ke agent atau orang di sini. Nah, banyak sekali proses-proses saat ini yang sudah mulai diotomatisasi. Kemudian proses otomatisasi ini rasanya tidak lepas dari adanya koneksi. Jadi di era industri 4.0 ini salah satu karakteristiknya adalah kebutuhan kita akan koneksi terhadap sebuah data atau koneksi terhadap layanan internet ini begitu tinggi. Rasa-rasanya kebutuhan koneksi ini menjadi kebutuhan primer, karena ya hampir semua pekerjaan ini mulai di sistem sharing, sehingga kalau kita tidak terhubung dengan layanan internet, maka kita akan sulit melakukan pekerjaan-pekerjaan di era digital seperti saat ini. Apalagi dengan adanya pandemi ini, hampir semua yang awalnya fisik diubah jadi digital. Digital tentunya untuk proses komunikasinya perlu adanya koneksi dengan layanan internet, sehingga di sini kebutuhan koneksi ini menjadi kebutuhan primer di era industri 4.0. Jadi sudah kayak makan seperti itu.
Kemudian dengan adanya koneksi ataupun juga proses otomatisasi di sini tidak semua proses ini dilakukan di komputer lokal, karena sekarang ini banyak vendor yang sudah menyediakan cloud computing, yaitu menyediakan hardware dengan spesifikasi yang super, yang handal, yang seperti layanan sebuah server, yang mana kita masing-masing user ini bisa memanfaatkan layanan tersebut. Jadi kita bisa melakukan proses computing segala sesuatu tanpa harus punya server sendiri, karena kita bisa melakukannya di cloud. Jadi kalau kita nggak punya database server, kita bisa pakai punya layanan orang. Kalau kita nggak punya resource GPU yang memadai untuk melakukan proses computing, kita bisa pakai cloud computing. Nah, industri yang sekarang ini modelnya seperti ini. Jadi dengan ketersediaan cloud computing ini membuat orang ini bisa melakukan proses komputasi yang tak terbatas, karena kita tidak ada lagi kendala mengenai hardware lagi, karena segala sesuatu bisa dilakukan di cloud. Kita tinggal memanfaatkan vendor-vendor yang menyediakan layanan cloud computing. Kemudian selain itu, dengan adanya cloud computing ini, tentunya salah satu karakteristik berikutnya adalah mulai berkembang IoT. Jadi tadi sudah dijelaskan, hampir semua peralatan kita saat ini terkoneksi dengan IP public, sehingga masing-masing device itu bisa dikontrol dari jarak jauh, bisa dimonitoring. Dengan adanya IP ini, kita bisa mengendalikan device yang satu dengan device yang lain. Bahkan tidak hanya sekedar batas mengendalikan ya, masing-masing IoT ini juga dibekali dengan sistem cerdas, sehingga dia bisa melakukan maintenance terhadap fungsi dari peralatan-peralatan itu sendiri. Misalkan AC sudah bisa menyesuaikan kebutuhan suhunya sesuai dengan temperatur sekitar, sehingga suhu yang dikeluarkan itu akan menyesuaikan atau mengadaptasi dari suhu sekitar. Kemudian peralatan mesin cuci, Google Glass, kemudian smartwatch dan seterusnya. Nah, ini sudah dibekali dengan sistem-sistem cerdas. Nah, salah satu tren di dalam industri 4.0 ini, dengan adanya koneksi, kemudian perkembangan IoT, kemudian yang disupport dengan cloud computing ini, maka menyebabkan adanya ledakan data yang luar biasa. Jadi kalau dulu di abad 20-an mungkin data itu hanya diproduksi oleh sistem-sistem, misalkan sistem informasi X, nah ini dia memproduksi data-data. Nah, kalau sekarang ini hampir setiap person itu memberikan sumbangsih data yang luar biasa besar. Mulai dari kalian pribadi bisa kalian cek setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, berapa data yang kita share, berapa data yang kita publish, berapa data yang kita produksi. Update status di sosmed, kemudian file sharing, dan data yang kita share ini tidak hanya sifatnya teks yang cukup kecil, tetapi juga data multimedia, sehingga kalau diakumulasi masing-masing user ini memproduksi data yang cukup besar, sehingga terjadi ledakan data yang luar biasa, dan ini dikenal dengan nama big data. Nah, dari big data ini bisa kita gali, bisa kita manfaatkan kembali
sehingga akan menghasilkan sistem-sistem cerdas itu sendiri. Karena nanti dari data-data yang ada ini yang sudah terhubung bisa kita collect, bisa kita cari knowledge-nya, cari pattern-nya, cari polanya untuk dimanfaatkan ke arah yang lebih bermanfaat. Ini adalah tren sirkulasi dari industri 4.0. Karena industri 4.0 tadi disupport oleh machine learning, maka yang akan kita bahas kali ini adalah machine learning. Secara terminologi, machine learning terdiri dari dua kata, yakni machine and learning. Machine berarti mesin, kemudian learning berarti pembelajaran. Nah, di sini beberapa pakar mendefinisikan arti dari learning itu sendiri. Yang pertama, menurut Harvard, yang namanya learning ini adalah mengubah sistem sehingga sistem ini dapat melakukan hal yang sama, sehingga lebih efisien di kemudian hari. Di sini pendekatannya lebih ke arah otomatisasi sistem ya, sehingga lebih efisien. Kemudian menurut Resort, di sini yang namanya learning ini adalah membangun dan memodifikasi representasi dari apa yang sudah dilatihkan. Jadi nanti ada proses pelatihan, kemudian dari proses pelatihan ini kita bisa merekonstruksi sebuah model atau memodifikasi sebuah model. Kemudian kalau menurut Marvin, yang namanya learning ini adalah membuat perubahan yang bermanfaat di dalam pikiran kita. Jadi kalau ini sifatnya masih sesuai dengan bahasa aslinya dan dia masih di alam pikiran kita. Sehingga kalau digabungkan antara machine dengan learning, maka menurut Arthur Samuel dalam papernya di tahun 59, yang namanya machine learning ini adalah cabang pengetahuan yang mana memberikan komputer ini memiliki kemampuan untuk belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Jadi nanti komputer ini mampu belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Mengapa kita perlu sebuah machine learning? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena tidak ada human expert. Jadi ketika kita dihadapkan dalam kondisi tidak adanya human expert, maka kita bisa manfaatkan machine learning ini. Contohnya di industri manufacture, tentunya human expert itu sangat terbatas. Nah, bagaimana caranya pekerjaan-pekerjaan ini bisa dikerjakan tanpa harus melibatkan human expert? Nah, tentunya di sini kita perlu yang namanya machine learning. Kemudian misalnya di dunia astronomi, ketika kita mau melakukan eksplorasi atau discovery astronomik, nah ini kita bisa memanfaatkan machine learning ini, dan seterusnya masih banyak sekali. Kemudian yang kedua, ketika adanya black box human expertise, jadi kemampuan dari orang yang sifatnya ini black box atau susah dipelajari. Contohnya adalah bagaimana kita ini bisa mengenali wajah, bagaimana kita bisa mengenali tulisan tangan, bagaimana kita bisa mengenali suara. Tentunya proses ini sangat black box sekali di dalam tubuh kita, di dalam otak kita. Bagaimana kita bisa mengenali A, B, C? Dengan
ciri-ciri yang begitu mirip. Kemudian bahkan orang kembar identik saja bisa kita bedakan seperti itu. Nah, bagaimana proses berpikirnya? Sehingga proses berpikir ini bisa diadopsi oleh mesin. Nah, kalau caranya saja, proses berpikirnya saja tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dibuat rule, maka otomatis ya kita nggak akan bisa. Sehingga di sini kita butuh yang namanya machine learning. Kemudian bagaimana kita bisa mengendarai kendaraan, bagaimana kita bisa menerbangkan pesawat. Nah, ini sifat pengetahuan seperti ini sifatnya masih black box sekali, sehingga kita butuh model machine learning. Kemudian yang berikutnya adalah karena adanya perubahan fenomena yang terjadi secara cepat. Contohnya, misalkan di dalam dunia perbankan, kita butuh mengambil keputusan dengan cepat. Apakah seseorang ini layak untuk diberikan kredit atau diberikan pinjaman atau tidak? Nah, bagaimana kita bisa tahu orang ini trusted, orang ini nantinya akan bisa membayar kredit dengan baik tanpa kita punya pengetahuan yang cukup mendalam dari orang tersebut. Sedangkan tidak mungkin kita mendalami data orang satu persatu, karena kalau didalami terlalu lama nanti prosesnya akan memakan waktu. Sedangkan di dalam perbankan istilahnya orang yang mau ngambil kredit ini adalah seseorang yang berharga, karena nantinya dia jadi asetnya bank seperti itu, sehingga harus diputuskan dengan cepat dan tepat. Nah, bagaimana kita bisa melakukan credit scoring dengan cepat? Tentunya di sini model machine learning ini bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Atau misalnya untuk diagnosa atau juga untuk fraud detection. Nah, dari sekian banyak transaksi misalnya terjadi kecurangan menggunakan kartu kredit. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi dengan cepat? Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan machine learning. Karena kalau tidak cepat, maka ya sama saja penyelesaiannya akan memakan waktu yang cukup lama. Contohnya juga di dalam jaringan komputer. Kalau ada sesuatu permasalahan di dalam routing, maka kita harus selesaikan dengan cepat. Kemudian contoh berikutnya adalah untuk hal-hal yang sifatnya custom atau personalized. Jadi sesuai dengan personality orang. Jadi di sini sistem ini bagaimana bisa mengenali person yang satu dengan person yang lain. Contohnya nanti untuk membuat sistem-sistem rekomendasi. Nah, sistem rekomendasi ini biasanya diberikan ke orang ini berdasarkan preferensi dari user yang satu akan berbeda dengan user yang lain. Jadi misalnya si A ini senang baca buku tentang sains, kemudian nanti akan disuggest ya buku-buku tentang sains saja, jangan dikasih buku-buku tentang pertanian, perikanan, dan seterusnya. Atau begitu juga dengan data movie, dia senang nonton apa, seperti itu, sehingga bisa disarankan movie-movie yang recommended dengan kepribadian dia, dengan apa yang dia sukai, dengan apa yang pernah dia tonton, seperti itu. Nah, sistem ini karena sifatnya sangat custom sekali, sesuai dengan user, sedangkan user ini banyak sekali, maka
kita nggak bisa menyelesaikannya menggunakan rule. Kita bisanya menyelesaikan menggunakan machine learning itu sendiri. Nah, di dalam dunia computing ini topik AI atau artificial intelligence ini masih menjadi bahasan yang cukup menarik di dalam dunia computing. Nah, machine learning ini ada di dalam ruang lingkup AI itu sendiri. Karena kita tahu machine learning ini bagian dari penyelesaian masalah dengan konsep learning. Jadi kalau kemarin sudah kita pelajari, ada searching, kemudian ada rationing, kemudian ada planning. Kita belum membahas tentang planning. Nah, satu lagi adalah learning. Nah, machine learning ini sehingga menjadi bagian dari AI itu sendiri. Nah, di sini yang berwarna merah ini adalah topik yang paling hot di era sekarang ini. Jadi ada topik-topik mengenai IoT, kemudian cyber physical system, kemudian deep learning. Nah, deep learning ini adalah bagian dari machine learning yang mana nanti yang membedakannya adalah arsitekturnya. Jadi ada beberapa algoritma di dalam machine learning yang nanti akan memiliki arsitektur yang dia bisa digunakan untuk model deep learning. Nah, kalau kita lihat dari 4 cara pemecahan masalah, jadi ada searching, rationing, planning, serta learning. Di sini 3 metode, yakni searching, rationing, dan planning, ini menggunakan pendekatan secara deduktif. Jadi dia ini dikendalikan oleh rule atau berdasarkan rule. Jadi modelnya, pendekatannya adalah rule based. Sedangkan untuk learning, dalam hal ini adalah machine learning, ini penyelesaian masalahnya menggunakan pendekatan induktif atau kita kenal dengan nama data driven. Jadi yang mengendalikan ini adalah datanya. Tentunya sangat match dengan era yang sekarang, yakni eranya big data. Jadi data yang tersedia banyak. Nah, data ini yang akan mengendalikan, data ini yang akan menjadi bahan utama, komponen utama dari algoritma machine learning itu sendiri. Nah, atau kalau kita lihat di perkembangan machine learning ini tentunya tidak lepas dari perkembangan AI itu sendiri. Jadi dari awal, yakni tahun 1950-an sampai 80-an, ini perkembangan AI, kemudian sempat melambat di tahun 60-an, kemudian di tahun 80-an ini mulai kembali menggeliat dengan adanya riset-riset terkait dengan jaringan saraf atau artificial neural network. Nah, di sini di tahun 2006 ini mulai riset-riset tentang deep learning dan cukup populer di 3 tahun 4 tahun terakhir ini. Tentunya karena deep learning ini ya butuh support data yang luar biasa. Kalau di era 80-an mungkin datanya nggak sebanyak data saat ini, seperti itu. Nah, adapun cara menyelesaikan sebuah masalah, kita bisa lakukan dengan 2 pendekatan, yakni model rule based atau 3 pemecahan lama, yakni kalau 3 metode AI yang sudah kita pelajari di awal,
Ini pendekatannya menggunakan pendekatan tradisional, di mana misalkan kita punya data gambar di sini, ada beberapa gambar yang kita punya. Kemudian kita mau kenali, kita mau lakukan proses pengenalan dari gambar ini. Sebenarnya ini gambar apa sih? Maka yang kita lakukan adalah langkah pertama, kita ekstraksi fiturnya sehingga kita dapatkan ciri-ciri dari gambar ini. Misalkan berdasarkan teksturnya seperti apa, berdasarkan bentuknya seperti apa, berdasarkan warna yang paling dominan seperti apa, kita dapatkan. Nah, dari fitur-fitur yang ada, maka kita bisa mengenerate rule-rule yang akan kita gunakan. Sehingga dengan rule yang ada ini kita bisa mengenali, oh ini gambar apa. Contohnya misalkan kalau fitur yang satu ini nilainya adalah yes, dan fitur 2 ini kurang dari 2, maka ini adalah gambar burung, dan seterusnya. Nah, di sini kumpulan aturan ini bisa kita gunakan untuk melakukan proses pengenalan. Sehingga nanti hasilnya kita dapat hasil akhirnya, yakni oh yang ini dengan fitur ABC ini gambar anjing, dengan fitur CE ini gambar kucing, dengan fitur ini adalah gambar burung, dan seterusnya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah kalau datanya berubah, maka otomatis rule-nya akan ikut berubah, karena kita harus menyesuaikan kembali rule-nya seperti apa berdasarkan data yang ada. Nah, kalau pendekatan menggunakan machine learning, maka di sini ada sedikit perbedaan. Jadi misalkan dengan inputan yang sama, yakni kita punya data gambar di database kita, kemudian kita bisa lakukan ekstraksi fitur untuk mendapatkan ciri-ciri apa saja dari gambar ini. Kemudian dari ciri-ciri yang ada ini, kita bisa membuat sebuah model. Nah, model machine learning ini nanti ada banyak sekali, tergantung dari algoritma yang digunakan. Nah, dari model yang ada ini, ketika sudah dibangun satu kali modelnya, maka datanya mau berubah kayak apa, modelnya nggak perlu kita ubah, karena dia akan bisa beradaptasi dengan datanya. Sehingga dari sini nanti kita bisa dapatkan hasil akhirnya, oh ini gambar anjing, ini gambar kucing, ini gambar burung, dan seterusnya. Sehingga di sini ada dataset problem. Jadi kalau misalnya kita punya dataset yang sangat mirip nih, misalnya oh ini gambar anjing komodor atau kain pel ya, karena ciri-cirinya mirip banget nih, bulunya, kalau diekstrak teksturnya, kalau di warnanya ini sangat mirip sekali. Sehingga kalau kita mau buat rule ini terlalu sulit. Kemudian sama nih gambar muffin dengan anjing chihuahua, ini juga mirip sekali kalau dilihat dari bentuk, warna, ataupun juga teksturnya. Kemudian apakah ini kue atau burung parot, apakah ini Donald Trump atau potongan daging ayam, dan seterusnya. Nah ini kalau kita lakukan menggunakan pendekatan rule based yang sifatnya tradisional, tentunya akan mengalami kesulitan, sehingga perlu pendekatan yang baru, yakni kita bisa gunakan machine learning. Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulan di sini, manfaat dari machine learning ini bisa menyederhanakan permasalahan, karena beberapa baris kode yang kita buat, sekali kita bisa mengenerate model, maka bisa kita aplikasikan di problem yang lain tanpa harus mengubahnya. Sedangkan kalau kita buat rule, maka
harus mengganti rule-nya sesuai dengan datanya, sehingga kalau datanya kompleks kemudian jumlahnya besar, maka di sini akan sangat kesulitan sekali kalau kita menggunakan model rule based. Nah, ketika kita membahas machine learning, maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dari machine learning itu sendiri. Algoritmanya seperti apa sih? Cara kerjanya seperti apa? Kemudian inputannya apa? Outputannya apa? Atributnya seperti apa? Nah, atribut ini adalah maksudnya jenis datanya seperti apa. Nah, pemahaman terkait dengan data ini menjadi sesuatu yang penting di dalam machine learning itu sendiri. Ada banyak atribut data yang harus kita ketahui sebelum kita memprosesnya menggunakan machine learning. Jadi ada yang namanya atribut nominal atau data kategorial. Nah, data kategorial ini nilainya menggambarkan kategori, kode, ataupun status. Data kategorial ini tidak memiliki urutan, jadi bebas aja, mau dibolak-balik seperti apa, nggak ada bedanya. Yang penting kategorinya ini, dan ini, seperti itu. Contohnya, misalkan kita punya data kategori pelanggan. Pelanggan kita bagi menjadi 3, yakni pelanggan jenis silver, gold, dan platinum. Nah, di sini nggak ada urutannya. Oh, kalau silver tuh urutannya harus ke 1, gold itu 2, platinum itu 3, dan seterusnya. Ini nggak ada. Yang penting kita bagi jadi 3, gitu aja. Atau misalnya kode wilayah, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, ini intinya nggak ada urutannya. Yang kedua, ada jenis data yang memiliki atribut biner, atau disebut juga atribut boolean. Nah, atribut boolean ini sebenarnya adalah atribut nominal yang memiliki 2 kategori saja, yakni sesuai dengan namanya biner itu 0 dan 1. Nah, berdasarkan jenisnya ini ada 2 atribut biner, yakni biner simetris dan biner asimetris. Kalau biner simetris ini kalau nilainya ini memiliki dampak yang setara. Misalkan kita punya data jenis kelamin. Nah, data jenis kelamin ini value-nya hanya ada 2, yakni laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Nah, di sini tidak menjadi penting mau wanita itu kita set jadi 0 atau wanita kita set jadi 1, karena mau ditukar-tukar seperti apa sama aja. Nggak masalah, mana yang 0, mana yang 1, itu nggak masalah. Nah, data yang seperti ini kita sebut sebagai data biner simetris. Kemudian atribut yang kedua, yakni atribut biner asimetris, yakni kalau nilainya ini memiliki dampak yang berbeda. Nah, sebenarnya bebas-bebas aja kalian mau menentukan mana yang 1 dan mana yang 0. Tapi biasanya kalau hal seperti ini kita butuh konsensus atau kesepakatan secara umum. Jadi kalau menurut konvensi ini data yang bernilai 1 itu untuk kejadian-kejadian yang jarang terjadi. Sedangkan yang bernilai 0 ini untuk yang umum terjadi. Sehingga contohnya misalkan kita punya data hasil tes buta warna. Maka di sini 1 ini untuk mewakili buta warna, karena kejadian buta warna ini jarang terjadi. Lebih banyak yang orang yang tidak buta warna jika dibandingkan dengan orang yang buta warna, sehingga 0 mewakili tidak buta warna dan 1 mewakili buta warna. Nah, ini contoh data biner asimetris. Berikutnya adalah atribut
numerik. Nah, data numerik atau atribut numerik ini memiliki nilai yang bersifat kuantitatif. Ciri-ciri kuantitatif ini adalah terukur dan bisa dinyatakan dalam angka-angka yang bulat ataupun pecah. Angka bulat berarti nanti datanya adalah data integer, pecah berarti data real. Nah, numerik ini bisa keduanya isinya. Nah, atribut numerik ini ciri-cirinya adalah bisa kita buat skala secara interval atau secara skala rasio. Nah, contohnya adalah misalkan ada gaji, yakni 1 juta, 2 juta, 3 juta, misalkan kita bisa buat secara interval. Jadi misalnya 1 sampai 3 juta ini gaji rendah, 4 sampai 6 ini gaji sedang, kemudian 5 sampai sekian, nah ini gaji apa. Nah, kalau bisa dibuat skala seperti ini, maka ini masuk ke dalam atribut numerik. Kemudian yang berikutnya adalah atribut data ordinal. Nah, kalau ordinal ini memiliki nilai yang menggambarkan urutan atau peringkat atau ranking. Jadi bisa kita tahu bahwa data ini sebenarnya ada urutannya. Namun di sini perbedaan antara dua nilai yang berurutan ini tidak diketahui jaraknya seperti apa. Contoh data ordinal, ini misalnya kita melakukan kuesioner. Biasanya kan kalau kita kuesioner, kita isinya sangat tidak puas, agak tidak puas, puas, sangat puas, cukup, sedang, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa ubah data ini menjadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan 0 untuk mewakili sangat tidak puas, maka 4 ini mewakili sangat puas. Nah, namun di sini kita tidak bisa mengetahui berapa batasan antara 0 dengan 1. Artinya dikatakan sangat tidak puas, ini yang seperti apa, sangat agak tidak puas, ini yang seperti apa. Nah, ini perbedaannya sulit ditentukan atau tidak diketahui, dan masing-masing orang ini berbeda-beda. Sehingga ini masuk ke dalam data ordinal. Nah, yang diproses nanti adalah angkanya, bukan data verbalnya ini. Kemudian berikutnya adalah atribut discrete dan continue. Nah, data discrete ini adalah data yang memiliki nilai terbatas, namun masih dapat dihitung, karena nanti sifat datanya ini adalah bulat. Contohnya, misalkan kita punya data pelanggan. Nah, pelanggan ini punya nomor. Nah, meskipun datanya ini cukup banyak dan terus bertambah, mungkin juga bisa berkurang di pertengahan waktu seperti itu, ada yang keluar jadi member. Nah, di sini nomor pelanggan ini masih bisa dihitung dan dia datanya bulat, maka ini masuk ke dalam data discrete. Sedangkan berikutnya untuk atribut continue ini memiliki data yang sifatnya real atau floating point atau pecahan. Jadi misalkan untuk data gaji pegawai, nah data gaji yang sudah dilakukan pemotongan dengan pajak, pemotongan dengan pinjaman dan seterusnya,
kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan ABC, dan biasanya sifatnya adalah prosentase dari gaji pokok. Nah, ini hasil yang didapat ini tidak akan bisa bulat utuh, sehingga di sini atribut gaji ini masuk ke dalam atribut kontinu atau data kontinu. Kalau kita sudah mengenal gimana konsep algoritmanya, kemudian inputannya apa saja, jenis-jenis atributnya apa saja, maka berikutnya adalah di dalam machine learning nanti ada yang namanya cost function dan gradient descent. Nah, cost function ini ada juga nanti istilah selain cost function, ini ada juga yang namanya loss function. Nah, cost function atau loss function ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari algoritma machine learning kita. Nah, di sini kalau loss function ini akan menghitung error dari setiap satu data training. Sedangkan cost function ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari loss function keseluruhan data training kita. Sehingga nanti kita bisa tahu dari loss function atau cost functionnya ini berapa sih performansi machine learning kita, bagus nggak model learning yang machine learning yang kita bangun. Kemudian berikutnya adalah gradient descent. Nah, kita tahu gradient ini adalah garis miring. Nah, biasanya gradient ini digunakan di dalam sebuah fungsi yang mana nanti untuk melihat tingkat perubahan dari parameter yang satu terhadap parameter yang lain. Semakin banyak gradient, maka semakin curam lerengnya. Nah, di sini fungsi gradient descent ini adalah untuk optimasi dari bobot-bobot yang ada nanti ketika kita menggunakan neural network, tentunya dengan meminimalkan loss function, sehingga kita dapat meningkatkan kinerja dari algoritma ini. Berikutnya, ketika menggunakan machine learning, kita juga harus mengetahui apakah model kita ini overfitting atau underfitting. Nah, ini terjadi ketika kita menggunakan regresi ataupun juga klasifikasi. Seberapa tepat sih model kita ini untuk mengklasifikasi data atau untuk memprediksi data? Nah, gambar yang tepat, yang bagus, ini ada yang di paling tengah ini. Yang atas ini untuk regresi, yang bawah untuk klasifikasi. Nah, misalkan regresi, kita punya ada beberapa data di sini. Nah, kalau datanya ini underfit, maka regresi yang kita bangun, model regresi yang kita bangun, yakni garis orange yang ada di sini, ini tidak bisa melakukan prediksi dengan benar karena masih ada nih jarak yang cukup lebar dari titik-titik birunya, artinya prediksinya salah, seperti itu, prediksinya kaku, jauh dari data yang sebenarnya. Kalau yang good model ini yang seperti ini, jadi bisa mengikuti dengan bagus datanya. Kemudian kalau yang overfit, nah ini ada beberapa udah hampir mendekati, tapi ada juga yang lebih lebar dari prediksi yang sebenarnya, yang jauh, sehingga tidak bagus juga ketika terjadi overfit seperti ini. Kemudian kalau kita melakukan proses klasifikasi, nah di dalam proses klasifikasi ini juga bisa terjadi underfit, kemudian correct fit atau tepat, atau overfit seperti itu. Nah,
contoh yang underfit di sebelah kiri ini, misalkan kita mau membagi data, mengelompokkan data menjadi dua, yakni data yang warna hijau dan warna merah. Nah, di sini untuk pembagiannya masih underfit, masih banyak data merah yang ikut ke dalam kelas hijau. Begitu juga sebaliknya, masih banyak data hijau yang ikut kelas merah, sehingga hasil klasifikasinya masih buruk seperti itu. Kemudian yang bagus ini yang tengah, bisa melakukan pembagian sesuai dengan proporsinya. Sedangkan untuk yang overfit, nah ini masih berlebih seperti itu. Jadi ada beberapa data merah yang masih ikut ke hijau seperti itu. Sedangkan kalau di sini dianggap lebih bagus karena hijaunya ini datanya memang mungkin datanya yang salah karena proses persebarannya tidak cukup bagus seperti itu. Kemudian setelah kita tahu hasilnya apakah modelnya bagus, overfit atau underfit, maka yang tidak kalah pentingnya adalah di sini kita harus tahu bagaimana data yang kita punya, bagaimana proses trainingnya, validasinya, dan mengetes datanya. Nah, misalkan kita punya sebuah data, maka ini harus kita bagi menjadi dua, yakni sebagian data akan kita gunakan untuk membangun modelnya, yakni kita sebut sebagai data training atau data latih. Kemudian ada sebagian yang akan kita gunakan untuk menguji modelnya, atau kita kenal sebagai data testing. Nah, data testing ini akan bisa kita gunakan untuk mengevaluasi berapa sih akurasinya, seberapa tepat sih model yang kita bangun, itu dari sini. Nah, untuk proporsinya biasanya pembagiannya kalau kita punya data ini 80% kita jadikan data training, kemudian 20% kita jadikan data testing. Namun kalian boleh-boleh saja melakukan research untuk mencari model yang tepat. Misalkan diubah-ubah total data training yang digunakan, sehingga nanti kalau sudah dapat model yang bagus, maka kita jadikan itu sebagai model acuannya, seperti itu. Kemudian setelah kita bahas bagaimana training, validasi, dan tes data, maka berikutnya adalah kita menghitung nilai presisi dan recall. Nah, biasanya kita bisa menggunakan confusion matrix, yakni untuk menghitung bagaimana prediksi mesin dibandingkan dengan data yang aktualnya, sehingga nanti kita bisa hitung berapa nilai true positifnya, berapa nilai false positifnya, berapa false negatif, berapa true negatifnya. Nah, dari sini nanti bisa kita hitung nilai precision dan recall-nya. Mungkin sudah disinggung di mata kuliah data mining, precision itu untuk mewakili apa, recall untuk mewakili apa, sehingga kita bisa hitung juga nilai F1 score-nya dan nilai akurasi secara keseluruhan dari true positif dan juga true negatif ini. Kemudian berikutnya adalah bias dan variance. Nah, di beberapa algoritma machine learning ini nanti ada yang namanya bias. Nah, bias ini adalah merujuk kepada kesalahan karena ada asumsi model yang sederhana di dalam menyesuaikan data, sehingga nanti ada beberapa pola yang tidak tertangkap sehingga mengakibatkan kondisi underfitting. Sedangkan variance ini kebalikannya, jadi model ini mencoba menyesuaikan data yang kompleks. Jadi kalau ada data yang kompleks, tadi coba diikuti itu datanya, sehingga
akibatnya nanti akan terjadi overfitting. Jadi model itu melewati sebagian titik pada data. Ini kita kenal dengan nama variance. Kemudian berikutnya ada yang namanya lift. Ini kita harus tahu juga. Nah, lift ini biasanya digunakan dalam association rule learning atau market basket analysis. Nah, lift ini adalah cara mengukur performansi dari model association rule dari prediksi ataupun juga proses klasifikasi yang dilakukan berdasarkan populasi yang ada dan target modelnya seperti apa. Nah, contoh association rule-nya nanti ada a priori, C45, dan seterusnya. Kalau sudah, yang tak kalah pentingnya adalah metode dari machine learning itu sendiri. Nah, ada beberapa metode di dalam machine learning. Ada yang namanya supervised learning atau pembelajaran yang terawasi. Kemudian ada yang unsupervised learning, yakni pembelajaran yang tidak terawasi. Kemudian ada ensemble learning, yaitu gabungan, nanti dia menggabungkan beberapa model. Kemudian ada yang namanya reinforcement learning, ini menggunakan agent. Kita bahas supervised learning. Nah, untuk supervised learning ini, yakni kita akan mengajarkan model dengan pengetahuan, sehingga nanti si komputer ini dapat melakukan prediksi berdasarkan pengetahuan yang kita install. Caranya adalah dengan melatihnya menggunakan data dari dataset yang sudah berlabel. Nah, di sini keywordnya adalah datasetnya udah ada labelnya. Misalkan di sini untuk kasus spam classification atau deteksi spam, apakah email yang masuk ini masuk ke dalam spam atau tidak? Nah, di sini kita harus memiliki data yang sudah ada labelnya terlebih dahulu. Data yang ada kita jadikan jadi dua, yakni data training dan data testing seperti tadi sudah diceritakan. Nah, untuk data trainingnya, karena sudah ada labelnya, misalkan email dengan konten A ini masuk ke dalam jenis spam, email dengan ciri B ini bukan spam, dan seterusnya. Nah, ini adalah label-labelnya. Sehingga dari sini, ketika ada email baru masuk, maka bisa diprediksi ini bukan atau ini spam atau bukan. Nah, tipe tugas seperti ini adalah klasifikasi. Tugasnya adalah memprediksi nilai data yang sifatnya kategorial. Kemudian nanti selain itu ada juga yang digunakan untuk memprediksi dengan data target yang berupa nilai numerik. Nah, ini kita sebut sebagai regresi. Jadi ada dua jenis untuk teknik supervised learning, yakni nanti ada classification dan ada regression. Nah, contoh klasifikasi di sini adalah untuk melakukan prediksi label atau kategori dari kelas discrete. Nah, di sini kelas targetnya ini adalah dia itu bentuknya
kategori, data kategori. Nah, berdasarkan beberapa ciri yang ada, dan di sini yang paling penting datanya harus ada labelnya. Misalnya ini data mengenai sel kanker, apakah dia masuk ke dalam kategori ganas atau tidak, berdasarkan bentuknya, berdasarkan filmnya, berdasarkan nukleusnya seperti apa. Nah, dari sini nanti data ini bisa dilakukan untuk memprediksi, oh ini ganas atau tidak. Kita bisa classify atau kita bisa lakukan proses klasifikasi untuk memprediksi. Taunya dari mana? Dari kelas yang ada. Oh, dia udah tahu nih data pertama ini dia kankernya ganas, yang kedua ini bukan, dan seterusnya. Di sini nanti data diajari, komputer diajari berdasarkan label yang ada. Kemudian yang kedua adalah teknik regresi. Nah, regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai data kontinu. Kalau tadi klasifikasi menggunakan data kategorikal, maka kalau yang ini datanya kontinu. Misalkan kita mau menghitung berapa sih total gas emisi CO2-nya berdasarkan silinder mesin, kemudian ukuran mesin, dan konsumsi bahan bakar, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita prediksi angkanya berapa, seperti ini, menggunakan teknik regresi. Maka di sini seperti sudah dijelaskan di awal, yang paling penting adalah kalian bisa mengenali data yang kalian punya terlebih dahulu. Datanya apa? Atributnya apa? Ada labelnya nggak dari data yang kalian ambil dari dataset publik itu? Nah, dari situ kalian bisa tentukan cocoknya pakai algoritma ini. Kemudian yang berikutnya untuk unsupervised learning. Nah, di sini untuk unsupervised learning ini model akan bekerja sendiri untuk menemukan informasi yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Misalnya di sini untuk kasus fraud detection. Misalnya hanya diketahui customer ID-nya berapa, kemudian usianya berapa, pendidikannya jenisnya apa, kemudian dia jadi member berapa lama, income-nya berapa, nomor kartu debitnya berapa, alamatnya berapa. Nah, di sini nggak ada labelnya nih. Apakah dia customer ID 1 ini terjadi fraud atau tidak? Customer 2 ini terjadi fraud atau tidak? Nah, ini yang akan melakukan pengelompokan atau yang akan membentuk modelnya, ini si algoritma unsupervised learning itu sendiri. Nah, di sini tipenya adalah mengcluster atau mengelompokkan data. Contoh implementasinya tadi untuk fraud detection pada kartu kredit. Nah, untuk unsupervised learning ini bisa dikombinasikan dengan algoritma supervised learning. Contoh teknik unsupervised learning nanti kalian bisa cari. Ini data dengan clustering atau mengelompokkan data, kemudian market basket analysis atau analisis keranjang belanja, atau biasanya kalau dalam dunia data mining itu kita kenal dengan nama association rule learning. Kemudian nanti ada dimension reduction atau reduksi dimensi, atau density estimation atau estimasi kepadatan. Nah, ini algoritma-algoritma yang masuk ke dalam teknik supervised learning. Nah, di sini clustering ini dianggap sebagai salah satu pembelajaran mesin unsupervised yang cukup populer. Dia bekerjanya adalah dengan mengelompokkan titik-titik data atau objek yang serupa. Jadi kalau misalnya ada data seperti ini, data yang kita dapatkan seperti ini, maka yang hijau ini akan dikelompokkan sebagai satu kelompok sendiri, yang merah, yang biru. Nah, ini satu data sendiri. Sehingga clustering biasanya digunakan untuk menemukan struktur. Bisa juga digunakan untuk peringkasan atau summarization. Jadi kalau ada teks panjang,
mau dicari nih intinya apa. Misalnya buat bikin sistem abstraksi otomatis. Nah, itu bisa menggunakan ini casting. Atau deteksi anomali tadi, seperti deteksi fraud detection dan seterusnya. Nah, kalau kita ringkas atau kita sederhanakan dalam bentuk skema, ini saya ambil dari github.com, roadmap dari AI, nanti kalian bisa lihat di sana. Jadi ada beberapa jenis machine learning, yakni ada supervised, unsupervised, ensemble, dan reinforcement learning. Di dalam supervised learning ini ada dua yang paling utama, yakni regression dan classification. Algoritma dari regresi ini banyak sekali. Yang paling simple ini linear regression. Kemudian nanti ada meningkat jadi logistic regression, ada random forest, ada Bayesian regression, dan seterusnya. Ini variannya banyak sekali. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi ini juga banyak turunannya. Ada classification rate, decision tree, kemudian ada naive bayes, ada KNN, ada SVM, dan seterusnya. Semua yang masuk ke dalam algoritma klasifikasi masuknya ke sini, supervised learning. Kemudian ada jenis yang unsupervised learning. Contohnya nanti untuk clustering, kalian bisa pakai hierarchical clustering, K-mean clustering, DB-scan, MinShift, agglomerative, atau bisa juga fuzzy digabung dengan fuzzy, digabung dengan swarm intelligence yang dioptimize ke sini. Ini bisa banget. Kemudian ada juga association rule learning. Tadi ada a priori, kemudian C45 dan seterusnya. Kemudian ada dimension reduction, contohnya PCI atau Principal Component Analysis. Bisa digunakan untuk pengenalan wajah juga. Kemudian berikutnya ada ensemble learning. Ensemble learning ini nanti cara garis besarnya dia ada 3, yang mana kalau bagging itu nanti dia akan membangun model yang tipenya sama dari beberapa subsampel. Sedangkan kalau boosting ini membangun multiple model, tujuannya untuk memperbaiki dan prediksi errornya. Kemudian kalau stacking ini tipenya beda, tujuannya adalah untuk menggabungkan prediksi dari model yang utama. Nanti turunannya ada banyak, boosting itu seperti apa, bagging itu seperti apa, stacking itu seperti apa. Kemudian kalau reinforcement learning, ini modelnya adalah agent, yang mana agent ini akan dibiarkan ke dalam environment tertentu. Nanti ada konsep reward and punishment, jadi seperti anak kecil, kalau dia benar biasanya ketika setelah mempelajari hal yang baru, biasanya kita ngasih reward ke anak kecil, kemudian kalau salah kita kasih punishment. Nah, ini konsepnya sama, ini diadopsi ke reinforcement learning. Jadi nanti ada reward, ada punishment, sehingga agent ini akan berusaha mengumpulkan reward sebanyak-banyaknya dan berusaha menghindari punishment. Contoh algoritmanya nanti adalah T-learning, nanti ada beberapa turunannya. Nah, biasanya untuk game, untuk reinforcement learning ini. Lalu bagaimana cara membangun machine learning ini? Salah satunya kalian bisa memanfaatkan bahasa yang cukup powerful, yakni bahasa Python. Dia free resource-nya. Selain Python, mungkin kalian bisa juga menggunakan MATLAB, tapi bedanya kalau MATLAB itu dia berbayar. Nah, kalau kalian menggunakan library Python, ini sudah ada beberapa library yang support untuk machine learning. Ada library Pandas, scikit-learn, NumPy, kemudian SciPy, dan Matplotlib. Nah, library-library ini yang akan membantu di dalam membangun model machine learning itu sendiri. Library NumPy
ini adalah library matematika yang nanti bisa kita gunakan ketika kita bekerja menggunakan array dan matrix and dimensional. Jadi kadang-kadang data kita bentuknya nanti matrix multidimensi, nanti akan mudah dikerjakan menggunakan library NumPy ini. Kemudian NumPy ini juga bisa melakukan penghitungan secara efektif dan efisien karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk array, kamus, fungsi tipe data, dan bekerja menggunakan gambar. Jadi kalau di Python ini ada beberapa tipe data yang unik yang mungkin hanya ada di Python ya, seperti tipe data kamus, tipe data list, kamus itu dictionary, list mungkin kalau array di bahasa pemrograman yang lain juga ada, dan satu lagi tuple. Ini mungkin tipe data yang saya sih taunya baru di Python. Mungkin kalau bahasa pemrograman yang lain saya kurang tahu, mungkin karena ada banyak sekali bahasa pemrograman ya, dan kemampuan saya terbatas untuk mempelajari beberapa bahasa pemrograman. Kemudian SciPy. Nah, SciPy ini numeric toolbox. Tujuannya adalah untuk optimasi, kemudian sinyal processing, dan penghitungan statistik. Dia juga kinerjanya cukup tinggi. Kemudian Matplotlib. Nah, ini sesuai dengan namanya ya, untuk menggambarkan plot 2D ataupun juga 3D. Nah, tadi kan di dalam bahasan machine learning, salah satu yang menjadi topik utama adalah kita harus tahu model yang kita bangun ini overfit atau underfit, bagus nggak, grafiknya seperti apa. Nah, ini maka kita harus tahu model datanya seperti apa. Karena di dalam machine learning ini intinya adalah data driven. Jadi kita harus tahu sebaran datanya seperti apa, modelnya seperti apa, benar nggak slicing datanya, benar nggak membangun modelnya. Dari mana kita tahu, dari mana kita bisa mengkoreksinya. Nah, dari sini, dari generate visualisasi gambar dari data, kita bisa gunakan Matplotlib ini. Kemudian berikutnya adalah library Pandas. Nah, Pandas ini bisa digunakan untuk import data, analisis data, manipulasi data. Misalnya, ambil data dari CSV, dari Excel, dan seterusnya. Nanti juga bisa digunakan untuk memanipulasi tabel numerik dan deret waktu. Kemudian yang cukup populer ada yang namanya scikit-learn. Nah, scikit-learn ini library yang sudah ada algoritma-algoritma untuk klasifikasi, regresi, kemudian clustering. Nah, untuk scikit-learn ini nanti dia akan bekerja dengan NumPy dan SciPy. Dan dia dokumentasinya juga sudah bagus, mudah juga untuk diimplementasikan. Nah, dari sini nanti bisa kita lakukan split data menggunakan scikit-learn, berapa persen untuk data train, berapa persen untuk tes data. Kemudian kita setup pakai algoritma apa, tinggal diubah parameter-parameternya, kemudian kita bisa lihat model fittingnya. Dari gambar tadi, kita bisa lihat, kita bisa evaluasi, kemudian kita bangun lagi modelnya, kemudian kita lakukan prediction atau testing, kemudian kita evaluasi. Dan modelnya bisa kita ekspor. Ini kalau kita menggunakan scikit-learn. Jadi paket komplitnya. Nah, ini contoh fungsi di dalam scikit-learn. Misalnya untuk mengubah vektor mentah menjadi vektor yang sesuai untuk pemodelan. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Oke, silakan yang ingin bertanya terkait materi yang kita pelajari hari ini. Silakan open mic bagi yang ingin bertanya. Bu, mau tanya, Bu? Ya.
Tadi kan dijelasin kalau metode di machine learning itu ada supervised, ada unsupervised, terus ada ensemble dan lainnya gitu. Mungkin karena saya kurang paham atau gimana, sebenarnya metode sama algoritma ini sama kan Ibu? Cuman atau ada pengertian yang beda gitu, karena di sini kan ada regression, terus ada apa namanya, ada kayak cabang-cabangnya lagi, terus klasifikasinya ada cabang-cabangnya lagi. Nah, ini yang disebut algoritma dan yang disebut metode ini apa sama atau ada pengertian yang beda gitu? Oke. Jadi sebenarnya algoritmanya ini ya yang lebih spesifik, Mas. Jadi kalau tadi saya bilang metode itu karena nanti masih ada turunan di bawahnya lagi kayak gitu loh. Jadi jenis teknik penyelesaian dari machine learning ini ada 4 ini. Jadi supervised, unsupervised, ensemble, and transformer. Nah, turunannya nanti ada algoritma regresi. Nah, regresi ini pun boleh orang mengatakan ini algoritma regresi, tapi regresi ini banyak, masih umum. Makanya kalau algoritma yang lebih spesifik ini yang sudah ke teknis banget kayak gitu. Jadi kalau supervised, regression, kemudian classification ini masih topik, sifatnya masih topik. Memang dia merujuk kepada algoritma, tapi masih topik. Jadi kalau yang namanya algoritma tertentu lebih ke yang spesifik seperti ini. Oh, jadi kalau metode sendiri itu lebih umumnya gitu ya Bu ya. Nanti di dalam metode itu juga ada algoritma yang lain gitu. Terus yang dimaksud algoritma itu kayak tekniknya gitu ya Bu ya. Iya, karena topik bahasan saya adalah topik machine learning. Jadi istilahnya mau membahasakan lagi kan nggak enak ya. Istilahnya di dalam topik machine learning ini ada 4 topik, habis itu di dalamnya lagi ada ini. Jadi lebih enak kalau bahasa tekniknya nanti ada ini, metodenya ada ini. Jadi cuman istilah aja kalau di dalam bahasan saya yang ada di sini. Tapi kalau misalnya kalian masuk ke dalam pembahasan seperti research ataupun juga skripsi katakanlah, jadi yang dimaksud dengan algoritma ini ya yang paling spesifik ini. Jadi logistic regression, linear regression, Bayesian regression, DB scan, dan seterusnya. Karena yang ini masih umum kayak gitu, yang klasifikasi, associational learning ini masih umum, masih ada turunan yang lebih spesifik. Ya itu sih Bu, kadang bingung antara metode, algoritma sama teknik itu bedanya apa gitu. Ya, sama. Tapi udah mulai buka. Tergantung konteksnya dia dibicarakan di mana kayak gitu. Oh, ya. Makasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan bagi kalian, membuat kalian ingin mempelajari lebih dalam bagaimana machine learning ini bekerja, karena sekarang memang banyak sekali aplikasi dari penggunaan machine learning ini. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.